Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda rasa syukur kita karena masih diberikan nikmat, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat Islam, dan nikmat iman yang ada di dalam hati kita. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Kali ini adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9, Bab 2 mengenai pidato persuasif. Dalam bab 2 ini mengenai pidato persuasif ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai apa itu pidato persuasif. Yang kedua struktur teks pidato persuasif. Dan yang ketiga ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Poin A, pidato persuasif. Pidato merupakan kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran mengenai suatu hal. Sebelum berpidato, biasanya pembicara akan membuat teks pidato terlebih dahulu sebagai panduan saat berbicara di depan umum. Dengan begitu, pada saat menyampaikan pidato, semua bisa berjalan lancar dan terjadi komunikasi yang baik. Pidato bukan hal yang asing, bukan? Dalam sebuah acara tertentu, sering kita mendengar pidato. Bahkan dari zaman proklamasi, pidato sudah ada. Pidato ini terbagi atas beberapa jenis. Salah satunya adalah pidato persuasif. Pidato persuasif adalah pidato yang disampaikan dengan tujuan mempengaruhi pendengarnya sehingga tertarik dengan apa yang disampaikan. Berikut merupakan tujuan dari disampaikan dan disusunnya pidato persuasif. Yang pertama, mempunyai topik yang telah dikuasai hingga mampu menguraikannya. Yang kedua, menambah kecakapan dalam berpidato. 3, memiliki tujuan dari apa yang disampaikan. 4, menambah pengetahuan baru. 5, mempunyai topik yang terjalin dari hubungan yang harmonis. Pidato persuasif memiliki beberapa model, yaitu pidato penalaran, pidato oposisi, dan pidato aksi. Pidato penalaran bertujuan untuk mengubah pikiran khalayak terhadap suatu isu. Pidato oposisi merupakan tipe persuasi yang meminta pendengar membantah ide-ide umum yang diyakini atau disampaikan orang lain maupun sebaliknya. Sementara itu, pidato aksi bertujuan untuk menghasilkan suatu perubahan
yang jelas dalam diri halayak untuk mendorong mereka melakukan sesuatu sebagai tanggapan terhadap pidato pembicara. Selanjutnya, poin B, struktur teks pidato persuasif. Seperti pidato pada umumnya, pidato persuasif juga tersusun atas pembukaan, isi pidato, dan penutup. Berikut ini uraian dari struktur tersebut. 1. Pembukaan. Di dalam pembukaan ada 3 poin. Yang pertama, salam pembuka. Salam pembuka terletak pada bagian awal dari teks pidato. Yang kedua, ucapan penghormatan biasanya dimulai dari penyambutan orang dengan jabatan tertinggi yang hadir dalam kegiatan tersebut. Ketiga, ucapan syukur. Biasanya orang yang berpidato mengucapkan syukur karena dapat hadir dan berkumpul dengan para pendengar. Itu tadi poin-poin yang ada dalam pembukaan. Selanjutnya, yang kedua, isi pidato. Pada bagian isi pidato, pembicara akan menyampaikan inti dari topik pidato yang disampaikan. Bagian ketiga yaitu bagian penutup. Pada bagian penutup akan disampaikan kesimpulan tentang topik utama pidato. Terkadang pembicara juga akan menyampaikan saran-saran untuk orang lain. Penutup diakhiri dengan ucapan terima kasih dan permohonan maaf serta salam penutup. Selanjutnya, poin ketiga dalam bab 2 yaitu ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Ciri yang pertama adalah kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang predikatnya melakukan suatu pekerjaan. Ciri penting yang menandai kalimat aktif adalah predikatnya berupa kata kerja yang berawalan men dan ber. Yang kedua, kata tugas. Jenis-jenis kata tugas yang digunakan dalam pidato adalah sebagai berikut. A. Preposisi. Biasa juga disebut dengan kata depan. Preposisi ada 2 macam, yaitu tunggal dan gabungan. Preposisi tunggal terdiri atas 1 kata. Biasanya kata dasar di, ke, dari, oleh, dengan, pada, bagi, buat, untuk, guna, dan berimbuhan. Contohnya bersama, beserta, menuju, menurut,
terhadap, dan melalui. Sementara itu, preposisi gabungan terdiri atas dua preposisi yang letaknya berurutan, daripada, kepada, oleh karena, sampai dengan, dan berhubungan. B. Konjungsi biasa disebut dengan kata sambung. Konjungsi adalah kata tugas yang berfungsi untuk menghubungkan dua satuan bahasa yang sama. Adapun jenis-jenis konjungsi sebagai berikut. 1. Konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif yaitu konjungsi yang berfungsi menghubungkan satuan bahasa yang setara seperti dan, serta, atau tetapi. 2. Konjungsi subordinasi yaitu konjungsi yang berfungsi menghubungkan dua satuan bahasa yang tidak setara seperti agar, untuk, supaya, sebab, karena, seperti. 3. Konjungsi korelatif yaitu konjungsi yang berfungsi menghubungkan dua satuan kalimat atau bahasa yang memiliki status sintaksis sama seperti tidak hanya titik-titik, koma, tetapi juga baik titik-titik maupun bukan hanya titik-titik dan seterusnya. 4. Konjungsi antar kalimat yaitu konjungsi yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain. Konjungsi antar kalimat meliputi biarpun demikian, meskipun demikian, kemudian setelah itu, selanjutnya, oleh karena itu, akan tetapi, dan namun. Kata tugas yang ketiga bagian C, interjeksi, biasa disebut dengan kata seru. Interjeksi adalah kata tugas yang mengungkapkan rasa hati manusia. Interjeksi yang digunakan dalam pidato persuasif yakni interjeksi ajakan, seperti contohnya kata ayo dan mari, dan interjeksi simpulan seperti penggunaan nah. Oke, kata tugas yang terakhir bagian D yaitu partikel. Partikel adalah kata tugas yang dalam ucapan tidak memiliki tekanan dan tidak merupakan kata karena
tidak dapat berdiri sendiri, seperti lah, kah, tah, dan pun. Ciri kebahasaan teks persuasif yang ketiga adalah kosakata emotif. Kosakata emotif merupakan kosakata yang dapat menimbulkan reaksi pembicara atau sikap pembicara mengenai atau terhadap sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan. Ciri yang keempat, kosakata bidang ilmu. Kosakata teknis bidang ilmu merupakan kosakata yang berkaitan dengan topik bahasan teks tersebut. Cara memersuasi. Memersuasi artinya meyakinkan. Berikut adalah beberapa pendekatan untuk memersuasi audiens atau meyakini pendengar. Yang pertama, etika. Gunakan pendekatan etika yang berarti menyentuh audiensi lewat nilai-nilai moral dan kebenaran yang harus ditegakkan. Kedua, emosi. Sentuh perasaan audiensi dengan cara membakar semangatnya atau justru membuat pendengar merasa terharu akan suatu kenyataan. 3. Logika berarti memanfaatkan logika untuk memberikan efek setuju karena argumen masuk akal dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Nah, lalu seperti apa pidato persuasif? Berikut adalah contoh pidato persuasif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin beserta para peserta seminar yang telah hadir di tempat ini. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji Tuhan yang telah memberikan kemudahan dalam melancarkan berlangsungnya acara seminar ini. Tidaklah mudah untuk bisa membuat acara penting ini. Namun, semangat panitia dalam menyelenggarakan seminar tentang media pembelajaran berbasis teknologi. Oleh sebab itu, apresiasi tertinggi saya kepada seluruh panitia dan semua pihak yang terlihat dalam proses acara ini. Khusus pada seluruh peserta yang telah hadir dalam ruangan ini, saya ingin menyampaikan selaku Dinas Pendidikan bahwa guru tanpa pengetahuan teknologi tentunya akan mengalami hambatan dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik di masa yang akan datang. Mengapa demikian? Karena teknologi adalah sistem bahkan menjadi budaya generasi di zaman milenial ini. Guru harus dapat meningkatkan kemampuannya dalam teknologi agar dapat menyaingi kemampuan dan perilaku peserta didiknya pula. Selain itu, kemampuan dalam menggunakan teknologi
akan menjadi prosedur tahap awal dalam penyeleksian sertifikasi tenaga pendidik di masa yang akan datang. Tentunya sudah menjadi keharusan dan kewajiban para peserta untuk mengikuti seminar penting ini hingga selesai. Kiranya informasi cukup dijadikan dasar sebagai semangat dan motivasi untuk guru-guru yang bersedia hadir dalam acara ini. Jadilah pendidik yang mumpuni dalam teknologi dan merevitalisasi media pembelajaran agar lebih relevansi dengan kebutuhan dunia pendidikan saat ini. Demikian pidato ini saya sampaikan, semoga Bapak, Ibu, para hadirin semuanya diberikan pahala yang sebesar-besarnya karena turut menyukseskan acara penting ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi materi untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.